Pernah nggak sih kamu ngerasa sakit hati banget sama seseorang sampai rasanya sudah susah banget untuk memaafkan? Entah itu karena dihianati, dibohongi, atau disakiti secara emosional. Kadang kita mikir kalau aku maafin berarti aku kalah. Padahal dalam psikologi, memaafkan itu bukan tentang kalah atau menang, tapi tentang bagaimana kita menyelamatkan diri kita sendiri. Banyak orang memilih untuk menyimpan dendam, kelihatan sepele, tapi sebenarnya itu berat banget. Karena setiap kali kita ingat kejadian itu, emosi marah, kecewa, dan sakit hati muncul lagi. Tanpa sadar, kita kayak mengulang luka yang sama berkali-kali. Dalam psikologi, memaafkan adalah proses melepaskan emosi negatif seperti marah, dendam, dan keinginan untuk membalas. Tapi penting banget untuk dipahami, memaafkan itu bukan berarti melupakan kejadian, membenarkan kesalahan, atau kembali seperti dulu. Memaafkan itu lebih arah aku memilih untuk tidak lagi membawa beban ini. Menurut psikologi, memaafkan adalah bagian dari proses healing. Ketika seseorang tidak memaafkan, emosi negatif akan terus menyimpan dan bisa berdampak ke banyak hal. Yang pertama, pikiran jadi overthinking. Yang kedua, sulit percaya sama orang. Yang ketiga, bahkan bisa memicu stres dan kecemasan. Makanya, memaafkan sering dianggap sebagai salah satu bentuk self-care. Oke, sekarang kita lihat dari sisi ilmiah. Penelitian besar di tahun 2026 yang melibatkan lebih dari 200.000 orang di 23 negara menunjukkan bahwa orang yang memiliki sifat pemaaf cenderung lebih bahagia, lebih puas dengan hidup, dan punya hubungan sosial yang lebih sehat. Selain itu, penelitian dari jurnal psikologi tahun 2024 juga menemukan bahwa self-forgiveness atau memaafkan diri kita sendiri bisa meningkatkan rasa percaya diri, kestabilan emosi, dan mengurangi rasa bersalah berlebihan. Ada juga penelitian yang menunjukkan bahwa memaafkan bisa menurunkan stres, mengurangi kecemasan, dan meningkatkan kesejahteraan mental keseluruhan. Jadi secara ilmiah, memaafkan itu bukan cuma soal moral, tapi juga sangat berpengaruh ke kesehatan mental kita. Misalnya kamu diselingkuhi, rasa sakit pasti dalam banget ya. Dan wajar kalau kamu marah. Tapi kamu harus menyimpan dendam. Yang capek sebenarnya siapa? Kamu. Karena orang itu mungkin sudah melanjutkan hidupnya, sementara kamu masih terjebak di masa lalu. Disinilah memaafkan jadi penting, bukan untuk dia, tapi untuk kamu. Tapi perlu digarisbawahi, memaafkan bukan berarti kamu harus kembali ke orang itu, atau pura-pura semuanya baik-baik saja. Kamu boleh menjaga jarak, kamu tetap boleh punya batasan. Dalam psikologi, ini disebut sebagai healthy boundaries. Selanjutnya, memaafkan itu bukan suatu yang instan. Ada prosesnya. Apa itu prosesnya? Yang pertama, mengakui bahwa kita terluka. Yang kedua, merasakan emosi tersebut. Yang ketiga, memahami bahwa kita berhak untuk sembuh. Yang keempat, dan perlahan memilih untuk melepaskan. Dan gak apa-apa kalau butuh waktu. Jadi, memaafkan itu bukan tentang orang lain, tapi tentang diri kita sendiri, tentang bagaimana kita memilih untuk hidup lebih tenang, lebih ringan, dan lebih damai. Karena pada akhirnya,
Yang paling berhak untuk bahagia itu adalah kita sendiri.